Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Hamid Muhammad Ghazali dengan NIM 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan kepribadian bayi dan tahapan perkembangan attachment bayi. Perkembangan kepribadian bayi dan attachment bayi adalah suatu proses penting yang akan dialami oleh seorang bayi di awal-awal perkembangan setelah bayi tersebut lahir. Yang pertama ada tahapan perkembangan kepribadian bayi oleh Erik Erikson. Nah, pada tahap ini sepenuhnya perkembangan kepribadian bayi ini tergantung kepada pengasuh utama si bayi. Bagaimana pengasuh utama bayi ini memberikan semua kebutuhan dan keperluan bayi tersebut seperti makanan, minuman, rasa aman atau kasih sayang. Nah, semua kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh bayi ini akan membentuk suatu trust dan mistrust. Nah, trust dan mistrust itu apa? Trust yang pertama, trust itu adalah suatu kepercayaan yang terbentuk oleh bayi tersebut terhadap orang-orang sekitarnya. Sedangkan mistrust adalah kebalikannya. Bagaimana suatu kondisi mistrust ini bisa tersebut ya karena pengaruh dari pengasuh utamanya, pengasuh lingkungan bayi tersebut gitu. Jika bayi menerima perhatian yang konsisten dari pengasuhnya dan orang-orang sekitarnya, maka bayi ini akan merasakan bahwa dunia ini aman. Dan bayi akan membentuk rasa percaya, rasa aman, dan rasa nyaman, sehingga rasa trust ini, kepercayaan ini akan muncul dari bayi. Nah, bagaimana cara kita membangun rasa trust atau kepercayaan terhadap bayi tersebut? Yang pertama bisa dilakukan dengan cara kita selalu hadir di mana ketika bayi tersebut membutuhkan kita. Kita selalu memenuhi semua kebutuhannya ketika bayi ini menangis atau merengek, bisa jadi tersebut bayi lapar. Nah, ketika bayi lapar ini kita harus memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Nah, ketika bayi ini juga butuh buang air atau ketika buang air, kita harus senantiasa membersihkan kotorannya tersebut. Dan selalu kita harus memberikan rasa kasih sayang yang sangat dalam terhadap bayi tersebut. Sebagai contoh, bayi ini diajak berbicara, cantik, ganteng gitu. Nah, ketika bayi ini kita ajak bicara, otomatis bayi tersebut akan merasakan rasa nyaman dan rasa dihargai gitu. Nah, ketika bayi memiliki kebutuhan tetapi pengasuhnya dan orang sekitarnya itu tidak memberikan perhatian yang lebih, tidak memenuhi semua kebutuhannya, maka bayi tersebut akan merasakan rasa tidak nyaman. Nah, kenapa tidak nyaman? Ya karena kebutuhannya tadi tidak terpenuhi gitu. Kemudian bayi akan merasakan bahwa dunia ini tidak aman, dunia ini tidak dapat dipercaya, sehingga nanti ketika besar dominan bayi yang kebutuhannya tidak terpenuhi ketika masih kecil, pada masa dewasanya akan muncul rasa tidak percaya, akan muncul rasa tidak pede ketika dia menghadapi orang lain, dia menghadapi dunia ini begitu. Nah, contoh dari hal-hal yang dapat memberikan rasa mistrust bayi ini, ya itu tadi, ketika bayi pipis atau mohon maaf kayak
lagi buang air besar gitu kan, kita harus senantiasa membersihkannya gitu. Dan kayak ketika lapar kita akan memberikan makan. Nah, kalau bayi lapar tidak kita kasih makan kan otomatis bayi merasa tidak nyaman gitu. Dan ketika bayi ini sedang tidur atau sedang bangun, kita malah bertengkar, ya semoga kita tidak mengalaminya ya. Nah, lingkungan yang tidak nyaman ini akan membentuk rasa bahwa dunia ini tidak aman begitu. Nah, pemenuhan kebutuhan dasar akan berdampak pada kepribadian bayi tersebut ketika bayi tersebut sudah dewasa. Nah, dampak positif ketika kita memberikan kebutuhan perhatian yang lebih terhadap bayi tersebut, ya yang pertama yaitu bayi tersebut akan merasa percaya diri terhadap dirinya sendiri dan percaya diri terhadap orang lain gitu. Dan yang kedua, bayi ini akan memiliki keteguhan mental bahwa dunia ini aman gitu, dunia ini tidak berbahaya begitu. Dan dampak negatif terhadap bayi yang memiliki perasaan mistrust atau tidak percaya, yang pertama yaitu dia tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Terus yang kedua ada perasaan cemas dan takut terhadap orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu sulit untuk membangun hubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada attachment. Apa itu attachment? Attachment adalah ikatan emosional atau kelekatan emosional yang terbentuk oleh bayi dan pengasuh yang memberikan rasa aman dan perhatian serta perlindungan terhadap bayi tersebut. Nah, dalam attachment ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap 1 atau pra-kelekatan, tahap 2 pembentukan kelekatan, tahap 3 kelekatan yang jelas, dan tahap 4 itu ada hubungan timbal balik. Pada tahap 1 atau pra-kelekatan, pra-attachment, biasanya terjadi pada 0 sampai 6 minggu. Nah, pada tahap ini bayi belum belum membentuk kelekatan atau belum mengenali pengasuh utamanya. Nah, biasanya bayi ini menunjukkan respon seperti menangis, tersenyum, dan tertawa terhadap siapapun yang memberikan perhatian. Jadi pada umur 0 sampai 6 minggu ini bayi cuma belum memberikan kelekatan emosional, tetapi cuma hanya percaya terhadap siapapun yang memberikan perhatian. Di tahap kedua ada kelekatan pembentukan kelekatan atau pembentukan attachment. Nah, pembentukan attachment ini terjadi ketika usia 6 minggu sampai sekitar 6-8 bulan. 6 sampai 8 bulan. Nah, bayi mulai mengenali wajah, mengenali orang yang sering bersamanya. Nah, ia tampak lebih senang ketika digendong atau diajak berinteraksi oleh orang yang disukai tersebut gitu. Yang ketiga, pada tahap ketiga terjadi ketika usia 6 bulan sampai 12 bulan ke atas. Nah, pada tahap ketiga ini attachment mulai atau keterikatan, kelekatan emosional akan mulai terlihat sangat jelas. Nah, bayi ini akan cemas ketika berpisah. Jadi ketika ditinggal ibunya atau pengasuh utamanya itu meninggalkan bayi ini, akan mulai merasa cemas dan menangis begitu. Dan akan takut terhadap orang asing, orang yang tidak sering bertemu dengan bayi tersebut. Dan yang terakhir
tahap terakhir terjadi ketika usia 12 bulan ke atas. Hubungan timbal balik terhadap bayi dan si pengasuh ini mulai terjadi. Nah, bayi mulai menjelajah dan kembali ke pengasuh untuk rasa aman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun perilaku, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.